Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 13 April berjudul Pengharapan Kehidupan yang akan datang. Agar jemaat dapat mencapai kehidupan sudah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah, pemberitaan firman harus bersifat rohani sepenuhnya. Banyak gereja telah dipengaruhi semangat zaman yang fasik, sehingga pemberitaan firman sering hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Hal ini yang membuat seseorang tidak merasa haus dan lapar akan kebenaran. Kehausan jiwa jemaat telah rusak, yaitu tertuju kepada segala keindahan dunia, materi dengan segala hiburannya. Sehingga percintaan dunia telah menguasai jemaat. Maksud saya sebagian jemaat. Mereka tidak peduli apakah Injil yang mereka dengar adalah Injil yang benar atau Injil yang palsu. Saudaraku, harus ditegaskan bahwa Injil yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus tidak berunsur duniawi sama sekali. Hal ini berbeda dengan apa yang diajarkan banyak pendeta hari ini, yang menjurus kepada kemakmuran jasmani. Pengajaran yang menekankan kemakmuran jasmani sesungguhnya pengajaran yang berpotensi besar merusak bangunan iman Kristiani yang benar. Kita harus tegas menolaknya, sebab Tuhan Yesus hanya mengajarkan ajaran yang menekankan hal-hal rohani saja. Hal-hal rohani adalah pokok-pokok ajaran yang pasti Tuhan Yesus kehendaki untuk diajarkan kepada orang percaya sekarang ini, tanpa merubahnya sama sekali. Jadi apa yang harus diajarkan gereja hari ini harus sama seperti yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yaitu hal-hal rohani yang menyangkut kesempurnaan karakter, tidak terikat dengan percintaan dunia, hati yang mengasihi Allah, dan fokus pada kerajaan surga. Injil yang benar pasti mengarah kepada kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini juga berarti orang percaya harus hidup dalam kesucian. Selanjutnya, fokus hidup harus diarahkan ke dunia yang akan datang, di mana orang percaya akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Dalam hal ini, saudaraku, orang percaya harus sudah memindahkan hatinya di surga sebelum meninggal dunia. Dengan demikian, hatinya tidak melekat pada dunia, saudaraku. Ya, kalau orang percaya diberi kesempatan hidup, maka harus mengisinya hanya untuk melayani Tuhan. Tidak ada lagi tujuan yang lain. Oh, puji Tuhan. Dunia adalah tempat perjuangan untuk mengalami perubahan hidup dan menolong orang lain untuk mengalami perubahan hidup. Puji Tuhan. Kita harus dalam kesadaran terus-menerus dan penghayatan terus-menerus bahwa dunia ini bukan rumah kita. Tuhan menyatakan bahwa orang percaya bukan dari dunia ini, seperti dia juga bukan dari dunia ini. Paulus mengatakan bahwa arena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Orang percaya adalah orang yang menumpang sementara di bumi guna persiapan untuk menetap di kerajaan Tuhan Yesus sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Ini berarti orang percaya bukan milik dunia, melainkan milik Allah. Orang percaya adalah orang yang akan dibawa keluar dari dunia ini
ke kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Itulah kota yang dirindukan oleh Abraham. Oleh sebab itu, kalau mau menjadi seorang yang berasal dari atas, kita harus meninggalkan percintaan dengan dunia ini. Percintaan dunia artinya hasrat menikmati hidup di bumi, sama seperti orang-orang pada umumnya. Harus kita tinggalkan. Percintaan dunia artinya hasrat menikmati hidup di bumi ini, sama seperti anak-anak dunia. Harus kita tinggalkan. Kenikmatan anak-anak dunia adalah kenikmatan yang ditopang oleh kekayaan dunia, oleh materi dunia dan segala hiburannya. Orang percaya hidup hanya untuk mengarahkan diri kepada perkara-perkara yang di atas. Orang percaya seperti ini akan sangat merindukan hari kebangkitan dari antara orang mati, saudaraku. Dewasa ini, ajaran tentang pengharapan kebangkitan dari antara orang mati sudah nyaris lenyap dari gereja. Pengharapan kebangkitan dari antara orang mati nyaris tidak pernah terdengar di gereja. Banyak orang Kristen tidak memahami pengajaran mengenai kebangkitan, sehingga tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga mereka pun juga tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain. Padahal itu inti pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Kisah Rasul mencatat bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu bagian dari pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan. Nah, banyak orang Kristen tidak mau belajar mengenai hal kebangkitan ini. Ya. Rasul-rasul khususnya Paulus menekankan hal kebangkitan ini dalam pemberitaannya. Alkitab Perjanjian Baru, ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru terdapat beberapa ayat yang menunjukkan dan membuktikan besarnya peran atau pentingnya pengajaran mengenai kebangkitan. Dalam pemberitaan firman atau penginjilan, hal kebangkitan merupakan isi utama dalam pemberitaan Paulus itu. Kisah Rasul 4 ayat 2, Kisah Rasul 4 ayat 33, Kisah Rasul 17 ayat 32, Ibrani 6 ayat 2, dan seterusnya. Kebangkitan merupakan landasan atau dasar iman Kristen. 1 Korintus pasal 15. Kebangkitan merupakan dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Banyak ayat yang mengatakan atau menyatakan hal ini. Hari ini gereja telah kehilangan pengharapan utama yang seharusnya dikemakan secara terus-menerus dan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Ya, yang tidak terpisahkan, saudaraku. Mestinya begitu, saudaraku. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran harus mengembalikan berita utama ini di tengah-tengah jemaat dan dunia. Selain itu, kita sendiri juga harus sungguh-sungguh merindukannya, sehingga kita menghidupinya setiap hari. Dengan demikian, saudara sekalian, kita dapat menantang zaman. Artinya kita berani menghadapi warna dunia yang berbeda dengan warna hidup kekristenan yang seharusnya kita kenakan di dalam hidup ini. Dengan demikian juga orang-orang percaya dapat menghayati kehidupan yang sudah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Nah, saudaraku sekalian, fokus hidup harus diarahkan ke dunia di mana orang percaya akan dimuliakan. Di mana itu? Dunia baru, langit baru, bumi baru. Tempat, suasana, keadaan di mana kita, orang percaya yang setia, yang menderita bersama-sama dengan Yesus, akan dimuliakan dengan Dia, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Demikianlah kebenaran hari ini, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.